Masih dari sudut ruangan tak berpenghuni, Aifa Podcast hadir untuk menyapa kalian semuanya. Dan di malam hari ini, di Sabtu malam minggu, gue harus ngerasa insomnia gara-gara beberapa hari ini tidurnya malam terus. Dan kali ini gue juga mau tidur tapi ternyata gak bisa. Akhirnya nge-podcast aja. Di beberapa jam yang lalu gue sempat ngeliat beberapa video dan beberapa artikel yang gue baca tentang namanya hubungan long distance relationship. Sebenarnya kenapa sih harus ada LDRan? Dan gimana perasaannya kalau udah ngerasa LDRan padahal udah lama bersama dan akhirnya harus LDRan? Ya, tentunya kita akan ngebahas di sini bersama gue Akfa. Selamat datang di Aifa Podcast. Tentunya menjalani sebuah hubungan yang jarak jauh atau biasa kita sebut long distance relationship itu kadang menyiksa. Apalagi hubungan kalian yang sudah berjalan sampai dengan tahunan dan akhirnya terpisah karena sesuatu dan lain hal. Misal karena kerjaan atau karena dia harus kuliah di tempat yang lain. Dan akhirnya kalian harus berjauh-jauhan. Hal yang tentunya sangat tidak diinginkan oleh banyak orang. Kenapa harus berpisah? Sebenarnya hal-hal baik tentunya ada di dalam LDR, tapi tentunya ada yang berubah pastinya. Karena biasanya ada hal yang biasa kalian lakukan berdua tapi harus sendirian. Sebenarnya LDR itu perlu gak sih? Kalau misalnya kalian yang sudah bertahun-tahun atau mungkin yang baru seumur jagung pacarannya dan langsung LDRan. Kalau misalnya ingin mengetes pasangannya gak masalah. Karena jujur aja, menjadi seorang atau pelaku long distance relationship itu harus kuat imannya. Karena tentunya godaan akan banyak, emosional akan benar-benar dijaga, dan komunikasi tentunya harus benar-benar dipertahankan. Karena kuncinya dari LDR itu adalah komunikasi. Tentunya nggak gampang menjalani sebuah hubungan long distance relationship. Hubungan yang deket aja, yang tiap hari kita jalan aja sering banget berantem. Apalagi hubungan yang sudah jauh-jauhan, beda pulau, ketemunya cuma beberapa bulan sekali, ada bahkan yang setahun sekali. Tentunya rintangannya banyak. Entah dari si dia, entah dari kita sendiri, banyak sekali. Karena kita gak menutup kemungkinan bahwa orang yang sedang jatuh cinta itu pingin banget ada orang yang dicintai di sebelahnya. Tapi saat kenyataannya si dia dan kita harus berjauh-jauhan, pasti akan ada yang beda rasanya. Karena setiap manusia diciptakan berpasangan, dan tentunya kalau misalnya dia lagi ada masalah di sana, lu lagi ada masalah di sini, butuh orang yang lu anggap dipercaya banget, setidaknya untuk cerita, curhat dan lain sebagainya, pasangan lu nggak ada. Dan itu yang lu harus terima kenyataannya. Jangan sampai itu jadi alasan untuk lu bisa berantem, lu bisa tinggalin dia, lo bisa apa aja. Jadi itu jadi sebuah alasan. Padahal sebenarnya komitmen di awal, kalian kalau misalnya mau ngejalanin dengan LDR, lo harus terima konsekuensinya seperti itu. Ya namanya juga LDR ya. Tapi gak cuma hanya karena orang ketiga gitu, atau mungkin gak karena kenyamanan dengan orang lain saat LDR itu ada. Kadang LDR itu rentan dengan rasa rindu yang berlebihan. Kalau misalnya permasalahan di awal gara-gara ada orang lain yang buat nyaman, atau karena ada sesuatu hal. Tapi LDR juga rentan dengan rindu yang berlebihan. Rindu juga ternyata bisa membuat orang jadi berantem. Bener. Karena rindu berlebihan, rasa kangen yang berlebih di dalam hati seolah jadi tumbuh rasa kayak cemburu yang berlebihan. Tiba-tiba ditelepon,
dianya nggak ngangkat padahal lagi di toilet misalnya, terus tiba-tiba marah-marah, kamu kemana sih gitu ya, kamu ngapain aja, kamu kemana, sama siapa, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu, kecurigaan itu akan terus muncul, dan si penerima atau orang yang dicurigai pasangan lo sendiri juga akan ngerasa bete gitu ya. Udah hari gue lagi gak menyenangkan, dituduh macem-macem gitu, pasti dia akan emosional juga, akhirnya berantem. Padahal sebenarnya intinya rindu kepengen ketemu, rindu dia nggak pingin dia jangan siapa-siapa, pokoknya dia lagi di rumah sendirian atau dia lagi di kosan sendirian, dan akhirnya telepon-teleponan. Kalau udah rindu tuh seperti itu, entah kayak pengennya dia nggak usah ngapain deh di sana, dan gue juga nggak usah ngapain di sini. Jadi kayak bisa komunikasi terus. Itu rindu yang berlebihan. Itu juga jadi bahaya ya kalau misalnya kalian terlalu keinginannya ingin bertemu. Banyak sekali permasalahan dari long distance relationship. Dan tentunya yang perlu kalian tahu saat menjalani LDR, tentunya biasa peran yang kalian mainkan berdua sekarang harus kalian mainkan sendiri. Dan itu akan berasa banget. Biasanya kalau misal kalian lagi berdua itu banyak yang kalian lakukan. Misalnya ada ke perpustakaan bareng, lalu nonton bareng, lalu jalan-jalan dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalian harus sendirian. Jadi setidaknya lo harus ngerti itu. Dengan keadaan kayak gitu tuh kayak lo harus ngerti. Apalagi saat lo ditinggalin adalah hari atau momen spesial. Misalnya lo lagi ulang tahun. Hal yang kayak begitu kayaknya nyesek banget saat orang yang disayang gak ada di sebelah lo. Waduh, itu. Jadi untuk kalian yang lagi melaksanakan LDR atau yang lagi menjalani LDR, please jaga emosi kalian, karena tentunya hal-hal kayak gini pasti akan terjadi. Manusiawi banget kalau misalnya kalian itu butuh seorang di sebelah kalian. Tapi komitmen kalian dari awal untuk menjalani LDR dengan si dia, kalian serius dengan si dia, kalau bisa dipertahankan. Karena tentunya bibit-bibit untuk bisa buat kalian jadi hancur itu bisa banyak banget. LDR itu bener-bener gak LDR aja banyak, apalagi LDRan ya. Itu yang susahnya kalau misalnya lagi LDRan. Tentunya perbedaan waktu, perbedaan kegiatan juga menjadi dasar kalian nantinya harus juga saling mengerti. Misalnya dia lagi kuliah di luar negeri, dia lagi di Amsterdam misalnya, lo lagi di Indonesia, dia lagi kuliah di sana. Waktu di Amsterdam sama di Indonesia juga beda. Atau lagi di USA, dimanapun, di negara manapun, di belahan negara manapun yang perbedaan waktu dengan Indonesia, lo harus ngerti. Di sana jam kerja, di sini jam tidur. Di sini jam kerja, di sana jam tidur. Dan lo harus bisa ngerti itu. Keadaan yang seperti itu yang harus lo bisa ngertiin. Itulah namanya LDR. Susah. Itu baru pacaran ya. Tapi sebenarnya LDR pacaran itu adalah pembelajaran. Suatu hari kalau misalnya nanti lo harus nikah sama dia, dan memang lo berjodoh nikah dengan dia, dan ada momen di saat lo harus LDRan dengan istri atau suami lo bisa belajar dari situ. Cuma namanya lebih berat itu adalah LDR pas nikah sebenarnya. LDR pas nikah itu lebih berat daripada LDR pas pacaran. Bener. Karena momen yang biasa kalian lakukan, yang biasa bersama-sama, ini lebih bersama-sama lagi ya daripada pacaran. Hubungan suami istri itu kayak lebih dalam lagi, lebih intim lagi. Jadi kayak kalian tuh kalau misalnya ditinggal sama istri atau ditinggal sama suami akan berbeda banget. Itu yang harus kalian pelajari. LDR ini benar-benar pejuang-pejuang yang luar biasa. LDR, long distance relationship, sama long distance marriage. Itu yang harus kalian benar-benar pelajari kalau misalnya nanti suatu hal ada seperti itu ya, dan kejadian itu yang lo alami, dan kejadian itu tiba-tiba ada di diri lo sendiri. Nah, itu yang harus kalian pelajari. Karena LDR bisa menyambangi siapa aja dan kapanpun. Itu yang susahnya kalau misalnya ada LDR. Intinya jaga hati, jaga perasaan, jaga setiap momen, jaga mood. Yang penting jaga mood.
Jangan sampai mood yang buruk menjadi alasan lu bisa ribut dan pisah sama dia. Gue adalah salah satu orang dulu yang dibilang pejuang LDR. Iya, gue adalah salah satu orang pejuang LDR. Dan sampai nikah pun gue akhirnya dikarenakan satu dan lain hal di kerjaan, gue harus LDM, long distance marriage. Yang itu akhirnya gue bisa mempelajari bahwa ternyata pisah, atau bukan pisah sebenarnya, ternyata jauh-jauhan bersama pacar. Karena dulu gue juga dengan istri gue sekarang dulu pernah pacarannya juga long distance relationship. Itu ternyata lebih berat saat LDM. Beneran. Itu hal yang sangat bener-bener kita alami gitu. Gue ngerasa sendiri bahwa ternyata lebih berat jadi LDM loh daripada LDR. LDR masalahnya nggak simpel juga sih sebenarnya, nggak terlalu simpel juga, karena gangguan dan godaan tuh pasti ada. Entah godaan dari sudut yang negatif, entah godaan dari sudut yang lebih negatif. Godaan gak ada yang positif ya, godaan tuh negatif semuanya. Dan hal-hal yang seperti itu yang ngebuat jadi gue belajar. Tapi jujur lebih berat LDM. Untuk kalian semuanya, pejuang-pejuang LDM, gue salut banget kalau misalnya lo bisa bertahan sampai beberapa tahun dan lo bisa kuat. Apalagi LDRan yang sampai beberapa tahun dan lo bisa kuat, gue acungi jempol. Karena tentunya lo bisa ngejaga iman lo di situ, lo bisa ngejaga komunikasi lo di situ, lo bisa jaga emosional lo di situ. Dan gue doain deh untuk pejuang-pejuang LDR yang lagi ngejalanin LDR sekarang, tetap semangat. Dan tentunya gue harap lo bisa cepet balik berdua lagi, karena susah lo, serius. Tapi kalau ketemu, ini cerita dikit ya, kalau namanya sudah LDRan dan kita ketemu, itu rasanya rindu itu bener-bener wah pecah banget, serius pecah banget. Apalagi kalau ditinggal itu lebih sakit banget, lebih sedih banget. Itu sedikit sekelumit cerita kalau misalnya lo lagi LDRan ya. Oke, kita udah ngobrol tentang LDR. Mungkin gak terlalu banyak yang gue ngomongin tentang LDR, tapi gue berharap LDR kalian segera berakhir dan kalian bisa dipersatukan kembali. Oke, thank you banget. Gue Akfa pamit, dan tentunya tetap stay tune di channel Aifa Podcast. See you next time and bye-bye.